Pada video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang menarik ya Pak Ibu ya, tentunya di bidang pendidikan, yaitu berita dari Tribun Lombok yang membahas tentang profil 3 sosok yang diisukan akan menjadi calon menteri pendidikan di eranya Bapak Prabowo ya. Dan di sini tak ada nama Nadiem Makarim itu Bapak Ibu. Jadi Pak Nadiem Makarim ini sudah tidak dipanggil lagi oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo untuk menjadi calon menteri pendidikan. Oke, 3 sosok itu siapa saja Bapak Ibu? Kita lanjutkan beritanya. Tinggal menghitung hari hingga Prabowo Subianto disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia ya, pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Jadi pelantikannya nanti di hari Minggu ini ya, di 20 Oktober 2024. Kemudian ada isu-isu terkait ya, berkaitan dengan siapa sih Menteri Pendidikan nanti di eranya Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama itu ada ini Bapak Ibu, Ketua Umum DPP Golkar Bapak S. Hasan nih Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada Rektor IPB ya, ada Bapak Arief Satria, hingga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Bapak Abdul Muti ya. Jadi ada 3 nama Bapak Ibu yang sudah beredar gitu ya di medsos-medsos tentunya. Yang pertama Pak S. Hasan, yang kedua ada Pak Arief Satria, dan juga Bapak Abdul Muti ya. Mari kita mengenal satu persatu dari 3 tokoh yang kemungkinan besar akan menjadi Menteri Pendidikan. Pemilik nama Tubagus S. Hasan Syadzil ya. Ini lahir di Pandeglang ya Bapak Ibu, Banten pada 9 September tahun 76 Bapak Ibu ya. Ini selain dari tokoh politik, ini backgroundnya adalah pesantren ya Bapak Ibu ya, yang kental dengan aktivitas politik yang kuat. Bapak S. Hasan ini merupakan putra dari Yai Haji ya, kemudian sama Bu Hajah Siti Sudihat. Ayahnya seorang pengasuh pondok pesantren Anisukan di Pandeglang Bapak Ibu, dan juga seorang aktivis Golkar ya di era Orde Baru. Kemudian ayah Bapak S juga pernah menjadi anggota DPRD ya selama 4 periode, luar biasa sekali ya. Bapak S ini menyelesaikan sekolah dasarnya di Labuhan, melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, dan Pondok Pesantren Krapiak, Jogja. Jadi Pak S Hasan ini sangat kenal sekali dengan pendidikan pesantren ya Bapak Ibu. Kemudian di tahun 94 ya, beliau melanjutkan pendidikan di S1 ya pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN ini Bapak ya, di Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian di tahun 2001 beliau juga meneruskan pendidikan S2-nya ya di bidang antropologi ya di FISIP Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2010 beliau melanjutkan S3-nya di bidang ilmu pemerintahan ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Oke, kita masuk ke sosok yang kedua, yaitu Bapak Arief Satria. Nah, Pak Arief Satria ini dari tokoh profesional ya Bapak Ibu ya. Di sini beliau merupakan Rektor IPB ya Bapak Ibu di periode 2023 dan 2028. Namanya sempat masuk dalam daftar nama-nama yang disuruhkan masuk kabinet Prabowo Gibran. Sebelumnya ya, lulusan S3. Pak Arief Satria ini adalah lulusan S3 dari Universitas Kagoshima ya Bapak Ibu ya di Jepang. Ini luar biasa Bapak Ibu, dan menjabat sebagai dosen di sosial ekonomi ya Bapak Ibu ya di IPB tentunya. Pada tahun 2012 Pak Arief ini juga pernah masuk ke pemerintahan ya Bapak Ibu ya, yaitu sebagai menteri penasihat menteri maksudnya ya, kelautan dan perikanan. Kemudian beliau juga aktif ya dalam penyusunan kebijakan kelautan perikanan sejak tahun 2002 ya, dan yang baik di pihak nasional maupun internasional yang pernah diraih. Salah satunya penghargaan yang diraih salah satunya adalah didapat dari Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Kemudian pada Pilpres 2024 ini menjadi panelis ya debat cawapres di Minggu 21 Januari 2024. Kemudian menteri yang ketiga ada Abdul Muti ya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ya. Dilansir dari Kompas TV, Abdul Muti terpilih sebagai Sekretaris Umum ya PP Muhammadiyah periode 2002-2027. Kemudian siapa Abdul Muti Bapak Ibu? Abdul Muti ini merupakan cendekiawan Islam ya Bapak Ibu. Ini dari golongan ini juga ya Islam ya, yang beliau itu menamatkan pendidikan dasarnya di Kudus Bapak Ibu ya. Kemudian sarjana itu di
IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Flinders Australia gitu ya, di tahun 96. Kemudian Bapak Abdul Muti juga tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak tahun 1094 gitu ya. Kemudian pada 2012 dia menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dan merangkap menjadi Sekretaris Majelis. Ada yang menarik di hidup Abdul Muti ini Bapak Ibu ya. Beliau itu pernah menolak tawaran Presiden saat ditawari menjadi jabatan Wakil Menteri nih ya. Tapi ada alasannya Bapak Ibu ya, karena merasa tidak mampu mengemban jabatan Wakil Menteri tersebut ya. Kemudian sebelumnya ia mengaku sempat dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno gitu ya, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Namun setelah beberapa waktu mungkin berubah pikiran Bapak Ibu, karena saya merasa tidak mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk diamanahkan gitu ya. Ini kenapa Pak Muti menolak tawaran dari Bapak Presiden Joko Widodo gitu ya, karena tawaran sebagai Wakil Menteri. Oke, begitu Bapak Ibu ya untuk ulasan 3 tokoh dari untuk mengisi jabatan Menteri Pendidikan di era Bapak Prabowo. Terima kasih Bapak Ibu.